baik, kok lebih sakit ya Mas Dokter, gitu loh. Yang saya belum bisa cerita spesifik mungkin karena saya ada tidak mendengar apa yang Mbak bilang, Mbak. Udah minta maaf, Pak. Semoga saya mau lupa apa sampai di dunia. Tangan kiri Anda hancurkan yang sehancur-hancurnya. Lala Amri, seorang penyanyi dangdut Indonesia berdarah Arab, Manado, Gorontalo, Sulawesi Utara. Lahir di Jakarta pada 6 Juli tahun 1991. Sebelumnya ia tergabung dalam grup musik The Queen. Genre grup tersebut adalah pop rock yang kini sedang vakum. Lala Amri merupakan lulusan ilmu komunikasi dari Universitas Prof. Dr. Mustopo. Ia sempat diterima sebagai pramugari di sebuah perusahaan penerbangan ternama di Indonesia sebelum fokus ke dunia musik. Ia merilis beberapa single yang cukup dikenal, antara lain Camcat 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita berada di kawasan Jakarta Timur, kawasan Condet lebih tepatnya ya. Di sini kita ada seseorang yang minta untuk hipnoterapi. Kebetulan beliau backgroundnya di bidang entertain dan sekarang baru mengalami sedikit gangguan dari kesejahteraan mentalnya ya. Jadi ada kecemasan dan ada beberapa hal yang harus kita benerin dengan hipnoterapi. Dan oke, kita langsung aja ketemu dengan calon klien kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Gimana ya. Mohon maaf. Aduh, agak jauh sorry ya perjalanan ke sini ya. Ya, makasih Oke, Mas. kita kayaknya langsung aja ya, soalnya Oke. habis ini masih ada pasien yang lain. Ya, makasih banyak. Udah jauh-jauh nih Mas. Aduh, mohon maaf nih berantakan kamar saya Mas ya. Nggak apa-apa. Ya, Jangan marah. Nggak marah. Beneran ya? Nggak apa-apa, aman. Yuk kita langsung aja. Thank you. Mungkin mana nih? Aku posisinya gimana nih Lala? bisa tiduran di situ. Di sini? Iya. Apa rebahan apa gimana? Rebahan tiduran, yang nyaman duduk. aja. Oh, oke. Ya. Saya nggak duduk nih ya. Nah, langsung di situ nyandar ya. Aduh, deg-degan Pak Dokter. Sebentar. Gimana nih? Bismillah. Sekarang ini kita mau tanya-tanya dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum kita masuk ke sesi. Nggak perlu lama-lama, kita santai-santai aja. Dan prinsipnya adalah satu, kenapa kok manggil saya, minta tolong untuk dilakukan hipno, ada masalah apa yang mau diceritakan, ceritakan aja. Oke, baik. Pasti aku jelasin ya sedetail sedetail-detailnya supaya kita juga semua tahu masalahnya apa dan saya bisa mengarahkan ke arah yang mana. Oke, ya, silahkan. Apa itu masalahnya? Ya, silahkan ceritakan. Ada apa? Kenapa kok tiba-tiba ambruk situasinya, terus tiba-tiba muncul masalah, mulai kecemasannya muncul, mulai depresinya muncul, mulai gangguan sampai gangguan irama jantung yang saya lihat ya. Jadi coba diceritakan sebenarnya ada apa masalahnya. Ya, masalahnya itu yang pertama sih karena kesalahan saya sendiri sih Mas Dokter. Nah, kedua saya dalam waktu kurun 5 tahun ini ya saya menjalani suatu hubungan yang menurut saya sih itu berpengaruh besar atas kehancuran saya sekarang sih Mas Dokter. Ya, tapi saya nggak bisa nyalain seseorang tersebut atau jalan yang saya pilih karena saya lebih kayak lebih banyak introspeksi diri gitu, kayaknya ini kesalahan saya yang saya nggak lolos ujian dalam segi agama ya Mas ya. Saya kan muslim ya Mas Dokter.
Terus dari agama manapun juga saya rasa apa yang saya jalanin kemarin itu ada sesuatu hal yang salah, sangat salah. Tapi saya belajar juga Mas, saya kan tidak percaya akan hubungan yang tidak baik itu dalam tanda kutip banyak hal ya. Tapi saya kemakan dengan mulut saya sendiri gitu loh Mas Dokter. Karena ternyata saya tidak bisa menjudgment lingkungan saya yang sekitar juga yang pernah mengalami hal yang sekarang saya alami gitu. Ada yang mereka hidupnya baik-baik aja, ada yang juga hancur juga, ada yang kalau saya sih pribadi lebih ke diri saya tuh saya hancurnya tuh parah banget gitu loh Mas Dokter. Karena sangat berpengaruh sekali ya Mas. Kayak saya ngomong aja nih sama Mas Dokter ya, suara saya tuh bisa terbata-bata, saya keringat dingin kayak gini, terus ya cemas, anxiety disorder saya jadi punya penyakit tersebut, saya punya panic attack, gangguan kesehatan mental yang kayak depression, traumatis, yang saya pikir jalan ini baik, kok lebih sakit ya Mas Dokter, gitu loh. Yang saya belum bisa cerita spesifik mungkin karena saya ada malu, tapi kan sudah banyak juga yang tahu, tapi kan mungkin tim di sini kan belum pada tahu, termasuk Mas Dokter juga gitu. Makanya saya beranikan diri untuk menjadi jati diri saya sendiri, mungkin dalam hal yang baik, ada yang baiknya gitu buat orang lain bisa ambil positifnya, ada yang negatif saya tuh jangan diikutin gitu loh Mas. Jadi kayak saya pengen sembuh dari mental health saya yang saya rasa tuh hancur banget, karena terima kasih banget juga saya punya teman baru Ica yang ngebantu saya, kayak saya dengan ke-trigger dengan yang kayak saya kena spiritual yang nggak gini, tapi dia mendoktrin saya dengan no, lu nggak kayak gitu, lu kena mental health, lu harus berobat, lu harus ke Mas Dokter, karena Mas Dokter adalah pilihan yang terbaik. Karena kan saya kemarin kan saya ke psikiater juga, itu juga bantuan yang terbaik buat saya sih, kebetulan karena saya lagi drop banget dalam segala bidang Mas, karena diri saya sendiri lagi Mas Dokter, saya nyalahin diri saya terus karena saya nggak bisa melangkah aja tuh udah bagus banget Mas. Kayak saya nggak mau beradaptasi dengan siapapun karena saya di-judgment dari keluarga, di-judgment dari teman-teman yang mereka ngasih tahu tuh yang benar, tapi kan kayak lo nggak jadi gue gitu loh, gue juga nggak mau jalan kayak gini gitu loh Mas Dokter. Jadi judgment orang, terus kayak saya juga belajar dari sini kayak hati-hati dengan omongan sendiri, nanti kemakan omongan sendiri. Saya nggak boleh ngejudgment seseorang, lu kan najis gitu-gitu lah Mas. Saya ada sifat sombongnya juga dulu mungkin ya, jadi saya kayak mungkin saya dapat teguran dari Tuhan juga, jangan jadi orang yang terlalu karena saya selalu survive hidup saya Mas Dokter. Saya nggak pernah jatuh yang seterpuruk ini. Terus saya tidak pernah, gimana ya Mas Dokter, cinta saya ini terlalu salah banget. Tapi saya comfort zone di zona ini gitu, dan saya menanyakan terus kepada diri saya, kok bisa, karena ada beberapa pihak teman saya dan lingkungan sekitar saya yang mengalami posisi saya, mereka baik-baik aja, it's fine gitu. Dari semua cerita tadi saya sudah tangkap sih beberapa poin yang mungkin bisa kita dorong setelah ini, memanfaatkan beberapa cerita yang ada, dan pokoknya kita habis ini maju. Kita harus maju ya. Pasti. Jadi ingat selalu yang namanya hari ini, kemarin adalah kemarin, yang kita pandang adalah hari ini dan ke depan. Ya. Masalah ada kekecewaan, semua orang pasti memiliki kekecewaan. Masalah ada kemarahan, semua orang pasti memiliki kemarahan. Yang perlu kita perbaiki tidak hanya hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia itu kesekian. Tapi yang perlu kita perbaiki setelah ini adalah hubungan kita dengan Tuhan seperti apa, ya. Karena belum tentu kita memiliki hubungan yang baik, tetapi kalau kita memperbaiki itu akan jauh lebih baik lagi. Oke, ya. Oke, kita start untuk hipno awal. Ini adalah hipno pertama kali. Mungkin nanti perkenalan dulu beberapa saat bagaimana rasanya hipno, ya. Bagaimana rasanya hipnoterapi. Prinsipnya hipnoterapi itu cuma satu: ikuti dan nikmati. Nah, ikuti yang saya katakan dan nikmati prosesnya. Oke, baik. Ya. Oke, silakan tiduran. Tidur benar-benar rata. Tidur rata.
Mungkin nanti bisa pakai selimut ya, biar lebih nyaman. Aku harus agak tinggi dikit nggak? Terserah, atur aja. Lah nafas. Oke, bisa kita mulai ya, pelan-pelan untuk sesi hipno yang pertama. Oke, cari posisi yang paling nyaman untuk tiduran dulu ya. Iya, agak kurang nyaman sih saya. Ya. Kayak gini sih saya. Bantalnya kalau lebih tinggi nggak apa-apa, cari bantal lagi kalau ada nggak apa-apa. Saya harus agak lebih tinggi karena sendawa gue. Oke, nggak masalah. Nafas. Tidur sehari-hari juga seperti ini posisinya? Iya. Harus tinggi. Habis ini nanti insya Allah akan nggak seperti ini ya. Baik. Baik. Amin. Oke, tarik nafas, relax ya. Tangannya mungkin bisa di samping ya, kanan kiri, atau cari posisi yang nyaman di depan juga boleh. Pokoknya cari yang nyaman ya. Yang nyaman gini. Oke. Nggak usah panik, nggak usah takut, relax aja, ikutin aja ya. Oke, tarik nafas relax-relaxnya dalam kondisi mata tertutup. Rilekskan diri Anda, nyamankan diri Anda sebelum masuk jauh lebih dalam lagi. Dan rasakan setiap tarikan nafas itu akan membuat Anda terus semakin rileks. Merasa rileks, semakin lemes badannya. Ucapkan juga permintaan maaf kepada ibu, peluk secara langsung. Mama kasih mama. Mama ngelupain maafin Waran di Cilaga mama. Mama makasih mama. Mama lebih mengerti mana ma. Makasih mama, maafin Ana ma. Kalau saya orang tua lain, saya orang tua bukan mama. Mama, kasih mama. Dan di situ ada adik-adik Anda. Peluk mereka semua dan ucapkan permintaan maaf kepada adik-adik Anda. Semuanya. Ucapkan sekarang juga. Maafin kayak Farhan. Saya mau Farhan putih. Saya minta maaf belum bisa jadi kakek Mutul Purngana. Tapi kayak tidak mau Farhan begini pakai iya. Terlalu jauh. Terlalu jauh dengan iya. Tidak hargai pakai iya. Tidak peduli pakai iya. Itu kayak tempat tujuan. Kayak hari kayak sayang. Dan ucapkan terima kasih karena mereka semua keluarga masih tetap ada dan mendukung untuk Anda. Dan setelah Anda mengucapkan terima kasih, seluruh keluarga itu akan menghilang dari bayangan Anda. Terima kasih Pak. Walaupun aku jadi kasar sekali Pak, karena tetap cinta pada penjantung hati. Mama juga. Papa, makasih maafin dua-dua pikiran sama. Farhan, Hamdan, jadi ada yang baik. Farhan kayak saya banget. Hamdan juga. Udah harus jadi orang sukses.
masalah semua penghuni. Mau kasih bahagia penghuni semua. Kasih bahagia. Kasih penghuni semua. Dan sekarang suatu hal, semua hal yang Anda benci, tidak suka, marah yang terjadi di masa lalu Anda, kumpulkanlah di tangan kiri Anda. Rasakan semua kemarahan, rasakan semua rasa gagal, rasa benci, rasa marah, rasa tidak senang, semuanya kumpulkan di tangan kiri Anda. Good. Genggam dengan kuat rasa bersalah itu di sebelah kiri, di tangan kiri Anda. Good. Dan sekarang angkat tangan kiri Anda, buka tangan kiri Anda, dan kepalkan tangan kanan Anda. Hancurkan semuanya yang ada di tangan kiri dengan tangan kanan Anda. Dan sekarang pukulkan tangan kiri Anda ke kasur Anda. Sekuat-kuatnya pukulkan tangan kiri Anda ke kasur Anda. Good. Sehingga semuanya yang Anda benci, yang Anda tidak suka, semuanya akan hancur sekarang juga. Pukulkan terus. Sekali lagi pukulkan ke kasur Anda. Good. Dan semuanya akan hancur. Dan sekarang terus pukulkan. Jika masih ada rasa yang harus Anda lepaskan, rasa benci, rasa tidak suka, kumpulkan semua ke tangan kiri Anda. Hancurkan yang sehancur-hancurnya. Rasa yang sudah tidak diperlukan sudah menghilang semuanya dari diri Anda. Dan sekarang tangan kanan dan tangan kiri digabungkan menjadi satu. Genggam tangan kiri Anda dengan tangan kanan Anda, kuatkan genggaman tersebut. Dan semakin kuat genggaman tersebut, itu akan membuat semua energi positif Anda mulai sekarang akan muncul dan terus akan muncul. Rasa nyaman yang ada di dalam hati munculkan mulai sekarang. Dan mulai sekarang dan seterusnya, hal buruk apapun yang ada di dalam diri Anda, yang ada di masa lalu Anda, semuanya akan pergi dari diri Anda. Hanya sebuah cerita dan Anda bisa mengambil positifnya. Dan apapun positif yang bisa Anda ambil itu adalah titik tumpu pertama Anda mulai bergerak maju hari ini dan seterusnya. Semua rasa bersalah sudah Anda lepaskan. Dan sekarang Anda mulai harus tersenyum, menatap masa depan, bahwa Anda masih bisa maju. Kesalahan adalah pembelajaran terbaik untuk Anda. Sehingga mulai sekarang dan seterusnya Anda akan terus maju, lebih bahagia. Fokus kepada karir yang Anda sudah rintis selama ini. Di dalam bayangan Anda sekarang, Anda mulai bisa menata lagi kehidupan Anda. Anda mulai mengerti apa yang harus Anda lakukan. Kembali percaya diri lagi.
untuk maju menatap masa depan. Mungkin akan dilewati dengan tangisan berdarah-darah, tetapi ingat, kita masih punya Allah yang selalu sayang dengan kita, yang selalu memberikan rezeki kepada kita. Mulai sekarang dan seterusnya, kebahagiaan itu akan terus muncul ke kehidupan Anda, dan Anda akan terus maju menjadi orang yang kuat dan sukses. Dalam kondisi setenang sekarang, serileks sekarang, dalam kondisi sebahagia sekarang, dalam kondisi secerah sekarang, semua titik kelam yang ada di dalam kehidupan Anda semua yang menghilang akan digantikan dengan perasaan yang sifatnya positif, selalu yakin untuk maju, bisa maju terus ke depan. Anda telah mencapai akhir dari hipnoterapi kali ini, dan saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Hanya pada hitungan ketiga saja Anda bisa membuka mata dalam kondisi yang begitu segar, begitu bahagia, begitu nyaman. Dan sugesti yang saya berikan akan berjalan dengan sangat-sangat baik bagi diri Anda. Oke, saya akan mulai menghitung dari mulai 1, 2, dan 3. Ya. Tarik nafas rileks dulu, dihitung sampai 10 biar lebih tenang. Habis itu baru duduk, yuk. Tuh, tisu, ambil. Ya. Nah. Apaan sih? Apaan sih, Jak? Berat ya matanya? Berat ya matanya ya? Matanya berat ya rasanya? Berat. Apa yang dirasakan tadi? Plong banget ya? Plong. Gak nyesek gue. Sebab aku gak nyesek masuk. Kenapa ya? Ya. Terus apa lagi yang dirasakan? Tadi selama hipno apa yang dirasakan? Gimana saat ketemu orang tua, di saat ketemu adik-adik? Ya semuanya ada. Semuanya ada. Jelas. Semuanya. Sakit banget, tapi kok nggak sakit ya sekarang? Kenapa ya? Cak, gue kenapa anjir? Sembuh. Rasa sedih sudah dihilangkan semuanya. Ya, jadi sekarang tinggal ayo maju. Gitu aja. Close ya. Kayak setan gue keluar gitu. Jadi tadi sebelumnya yang dirasa apa? Aku? Ya, sebelumnya. Sebelumnya, lihat sendiri kan, aku ngerasanya kayak ketakutan, nervous, ngomong aja beletetan gitu ya kan, nggak sempurna cara aku ngomong karena aku harus ada bantuan obat penenang. Terus kenapa ya gue happy, kenapa kayak plong, badan gue enteng, Cak, cuma terbang gue, gitu ya? Sesak banget, sesak banget. Ini enggak, why, kenapa ya? Ya sudah lepas dari beban. Sekarang saatnya kita maju. Kenapa? Oh, I love Mas Sigit, Cak, Mas Andri, Mas Suter. Ini kenapa gue anjir? Gue happy banget, Cak. Gak usah minum obat lagi. Ya. Biasanya efek begini berapa lama? Ya, kita sebenarnya efek seperti ini itu biasanya kalau untuk tahap awal gini 1 minggu memang ya. Oh ya. Jadi nanti kita akan ulang lagi di minggu depan dengan intensitas yang lebih kuat lagi. Yang aku rasain sekarang, aku pede banget sumpah demi apapun, demi Allah Rasulullah, gue Allahumma sholli ala Muhammad, gue terima kasih banget ya Allah lewat ini
kasih sayang Allah sama gue, doa-doa gue Allah ijabah. Dari Arafik, terima kasih banget El, lu sahabat gue yang the best, gue sayang banget sama lu El. Gue gak tau kenapa gue sampai nangis pun gak mau. Gue nangis pun gue gak bisa, gue happy. El, terima kasih banyak El, I love you El. Kita bakal kaya raya. Kok pede banget gue anjing. Harapan gue buat lo yang pada punya mental health, lo harus kemas dokter ini deh. Dokter tersombong ya. Anjay, ini gue minum apa anjir? Lo jangan pada salah jalan. Karena gue pernah salah jalan tapi malah gue tambah hancur. Oke, jadi kita sebenarnya sudah tahu yang terjadi apa dari cerita sesaat ya. Dan habis itu kita lepaskan semua sisi yang negatif yang seharusnya tidak nempel. Nah, sisi negatif itu kita lepaskan semua, digantikan ke sisi positif. Begitu sisi positifnya muncul, ya jadi pecicilan lagi ya. Oke, tapi ini oke, nggak apa-apa, ini bagus. Kenapa gue jadi kayak gue banget gue? Saya rasa nanti akan harus diulangi lagi minggu depan supaya hasil jauh lebih maksimal. Nah, jadinya oke ya. Saya rasa untuk hipnoterapi kali ini cukup ya, dan salam sehat, bahagia dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jadi sebenarnya tadi kalau kondisinya itu berada di titik yang namanya mental block. Ya, jadi mental block ya semua gambaran mentalitasnya itu terblokir. Jadi pengennya dia selalu pengen tampak maksimal, tetapi ya nggak bisa semuanya. Dia pengennya selalu tampak yang terbaik, tapi ya akhirnya dia hanya memunculkan sesuatu yang sifatnya semu gitu. Nah, padahal kalau misalnya dia sudah mentalnya tuh bagus, semuanya bagus, dia kembali percaya diri lagi, dia nggak perlu lagi tuh dipoles-poles apapun, karena dia sebenarnya sudah percaya, sudah cukup kuat secara karakternya gitu. Nah, karena tadi mental block, jadi dia menjadikan tolok ukur dirinya itu orang lain, padahal harusnya dia menjadikan tolok ukur dirinya sendiri untuk maju. Nah, di situ akhirnya dia ngaco semuanya. Setelah di hipno dia recovery-nya cukup cepat gitu ya. Tapi ada satu resiko, memang kalau recovery-nya cepat ya berarti dia akan balik ke situasi yang buruknya. Itu kalau triggernya terjadi lagi ya cepat balik juga gitu. Makanya itu harus didampingin tiap minggu lah minimal. Ya kondisi kayak gini sebenarnya banyak terjadi di masyarakat, banyak banget gitu ya. Kalau misalnya tanda-tandanya seperti apa ya, yang paling gampang dia tuh selalu melihat sisi negatif dari seseorang, negatif terus, nggak pernah ngelihat positifnya harus gimana. Terus di saat dia sudah mulai menunjukkan kesembuhan sisi positif, muncul sombong, muncul nabrak-nabrak ini lagi. Nah, itu yang sering mengakibatkan begitu dia tidak bisa nabrak sesuatu, membuat sesuatu yang heboh, itu akhirnya dia menjadi sifatnya jadi merasa gagal dan mengurung diri. Ya, dalam kondisi seperti itu kalau obat penenang itu hanya untuk istilahnya ya untuk mengganjal. Ya, kalau misalnya jalanan berlubang ya dia hanya menutup lubangnya saja, tapi tidak bisa membuat jalan itu lebih benar lagi. Nah, bantuan hipnoterapi itu bisa meluruskan, bisa menghaluskan, bisa menambal, dan bisa membuat jalur-jalur baru supaya dia tidak tertrigger masalah yang sama.